Halo, kembali lagi dengan gue. Di sini kali ini gue akan ngejelasin ke kalian atau lebih tepatnya nge-review aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa isyarat. Dan ini adalah 5 rekomendasi atau review gue mengenai aplikasi bahasa isyarat ASL, Bisindo, dan CB. Oke guys, ini adalah 5 aplikasi yang akan gue review. Sebenarnya mereka ini punya plus minusnya, jadi gue nggak bisa kategorikan yang mana yang paling bagus karena menurut gue mereka itu punya plus minus yang lumayan imbang satu sama lain. Jadi gue masih agak bingung dan kategori bagus bagi beberapa orang juga tuh pasti beda-beda kan ya guys. Jadi di sini gue akan jelasin dari aplikasi untuk CB dan untuk Bisindo dan untuk ASL. Jadi itu ada 3 aplikasi yang akan gue jelasin lebih dulu itu adalah CB karena di sini ada 2 aplikasi CB ya. Ada yang pertama itu adalah aplikasi CB Text to Gesture. Sebenarnya di aplikasi ini kita itu bisa belajar Bisindo juga karena di sini ada tertulis penerjemahan CB dan Bisindo. Tapi untuk belajar Bisindonya itu masih coming soon, jadi kita sama sekali tidak bisa mengklik ya. Dan kita hanya bisa mengklik yang bagian CB-nya aja. Maksudnya untuk aplikasi ini, itu kita bisa ubah karakternya jadi cowok atau cewek yang kita mau. Dan sebenarnya cuma ada 2 pilihan ini aja sih, terserah kalian. Dan ini bisa di zoom dan bisa diturunin juga. Terus ini juga bisa kita puter, tapi kayaknya nggak bisa 180 derajat ya ini. Cuman sampai kanan kiri aja. Dan ini bisa kita cepetin dan lambatin gerakannya. Kita kasih satu contoh kata ya, yaitu coba cinta. Oke, kita klik. Oke, keluar. Terus kita perlambat coba. Nah, tapi kekurangannya itu dia sepertinya tidak bisa mencari kata dalam bahasa Inggris. Lihat, gerakannya akan berbeda sama dengan yang tadi. Kenapa? Karena sepertinya dia cuma bisa pakai bahasa Indonesia dan kalau misalnya ketemu bahasa yang dia tidak mengerti dia akan menggunakan perabjadnya yaitu LOVE-nya aja seperti itu tadi atas ini ya. Terus di sini juga ada kamus. Jadi kita bisa kalimat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai di sini juga sampai belasan juga ada ya. Jutaan, puluhan dan segala macam. Di sini juga ada per abjad nih A, B. Coba kita boros nih ya. Ini ada tulisannya nih. Dan lalu coba kita gerakannya. Boros seperti itu. Dia cukup sederhana, tapi ini sangat membantu. Ini adalah bantuan ya. Jadi kalau kalian bingung, ini apa aja. Jadi kita dikasih simulasi ya kalau kalian bingung. Ini aja untuk aplikasi yang pertama ini menurut gue udah bagus banget. Cuman yang gue minta ya Bisindonya mungkin bisa disegerakan dan kalau misalnya ada games atau quiz yang bisa melatih pembelajaran itu bagus banget. Pembelajaran yang maksudnya per hari atau per materi gitu. Jadi kita bisa lebih kompetitif gitu dalam belajar sendirinya gitu kan, lebih seru dibandingkan kita belajar mencari perkata-perkata. Tapi ini juga udah lumayan. Misal kalau kita ketemu orang, terus kita harus menggunakan bahasa isyarat, ini bisa membantu banget sih. Sederhana banget, kita tinggal ketik apa tulisan yang kita mau, dan dia bisa mencarinya gitu. Coba ya, apa kabar gitu. Dia bisa nggak? Tuh, apa kabar? Jadi kalau kalian bisa ketemu orang baru, ini memudahkan banget sih. Oke, kita ke next aplikasi berikutnya yaitu aplikasi Sibiku. Dia juga tentang Sibi. Yang mana di sini perbedaannya dia di sini ada gamesnya yaitu tebak kata. Dan di sini seperti biasa ada huruf dan angka ya. Bedanya dia di sini juga ada kode Morse. Jadi kalau kita klik bagian Morse itu akan keluar getaran-getaran gitu, yang mana itu kode Morse-nya. Dan di sini ada angka juga, tapi memang cuma minim ya, cuma sampai 9 doang. Jadi kosakatanya cukup minim banget kalau di sini ya. Ini ada umum, prononimina, nggak ada, hewan, alam, dan tumbuhan. Dan itu main dikit. Jadi kalau misalnya kosakata masih banyak kan kosakata yang di text to gesture tadi ya. Dan di sini ada tebak gambar. Jadi kalian bisa klik nih. Nah ini apa nih? Nenek. Kita pilih. Kalau misal nih jawaban kita salah gitu, kita coba hujan. Coba ya. Oke, kita coba lagi.
Dan dia ini konsepnya itu cuman satu kali klik. Maksudnya satu kali klik cuma satu kali games. Jadi ini cuma ada 76 game. Jadi lumayan sedikit ya sebenarnya. Eh, dan ini ada tambahan kata. Jadi kayaknya kita bisa coba. Nah, kita tuh bisa masukin juga GIF, kita buat GIF tentang bahasa isyarat, tapi gue nggak berani karena gue takut salah ya. Jadi intinya kayak gitu. Dan ini ada baca panduan juga. Jadi dia kasih panduan bagaimana cara mengerjakan atau menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Oke, next kita langsung ke aplikasi Bisindo. Di sini ada dua aplikasi Bisindo, yaitu ada Hear Me dan Belajar Bisindo. Yang pertama yang akan gue jelasin yaitu adalah Belajar Bisindo. Di sini kalian bisa belajar dan kuis. Belajarnya seperti biasa, di sini ada alfabet dasar ya, A, B, C, D, F, G. Lalu di sini ada perkalimat dasar juga kayak bagaimana, berapa, dari mana, di mana, dan lainnya. Tapi untuk kalimat berikutnya ini ada kita suruh kerjain 27, oke. Itu sayangnya kita itu berbayar, jadi kita nggak bisa menggunakannya kalau nggak premium. Itu kurang kekurangannya ya menurut gue bagi bagi pencinta gratisan seperti gue itu tuh sangat penting ya. Jadi aduh, jadi gue sayang banget sama aplikasi ini karena itu. Jadi kita tidak bisa mengakses yang lain. Nah, tapi di sini ada kuisnya juga. Jadi kita bisa nih, bagaimana? Tapi sebenarnya ini kuisnya juga kuis-kuis dasar ya. Ini nih N yang kayak gitu. Jadi bukan yang per kata banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak mau cari kalimat yang misal aku mau pergi ke pasar terus kalian bingung gimana ya gesturnya itu kalian harus nyari kata-katanya satu persatu dan mungkin di sini kalian nggak ketemu gitu karena di sini belajarnya cuma alfabet dan kata dasar doang gitu jadi ini dan yang lainnya masih dikunci ya jadi kita nggak bisa lihat dan sebenarnya itemnya nggak terlalu banyak-banyak juga sih tapi kuisnya mungkin ya untuk hiburan kalian bagi pemula banget untuk Bisindo ini bisa banget sih. Tapi ini dasar banget. Oke, berikutnya untuk Bisindo itu ada Hear Me. Jadi ternyata aplikasi Hirmi itu tidak diperuntukkan untuk bisa di-screenshot ataupun direkam layar, jadi tidak bisa memunculkan penampilannya bagaimana, tapi gue akan ngasih tahu di aplikasi ini ada 4 fitur besar, yaitu ada penerjemah menggunakan animasi, yaitu jadi kita bisa ngetik dan bisa juga pakai voice, nanti dia akan muncul gerakannya, bisa di slow motion, juga bisa pakai kalimat panjang seperti apa kabar, dia akan menerjemahkan. Tapi untuk bahasa-bahasa asing atau yang dia tidak mengerti, dia akan menerjemahkannya menggunakan alfabet. Lalu ada juga Learn Me, di sini kita bisa belajar banyak kosakata baru dan itu ada animasi gerakannya juga. Dan ada gamesnya, gamesnya itu sekitar satu games itu kurang lebih 5 lah gerakan, terus kita nebak menggunakan ada ABC-nya. Namun di endingnya itu kita tidak bisa tahu apakah punya kita ini benar salahnya tuh di nomor berapa tuh tidak diberitahu gitu atau memang gue yang nggak ngerti cara mengetahuinya bagaimana. Tapi selama gue main, gue juga nggak bisa mengulang yang udah gue main juga. Kadang-kadang terjadi ngebug ataupun terjadi loading yang panjang banget sampai akhirnya gue malah nggak menyelesaikan games tersebut. Dan ada satu fitur lagi, tapi gue kurang tahu itu kegunaannya untuk apa, jadi gue nggak bisa mendeskripsikan. Tapi untuk Hirmi ini sangatlah bagus dibandingkan aplikasi sebelumnya, maksudnya aplikasi yang satunya lagi, yang Bisindo yang lainnya, karena menurut gue kosakatanya lebih banyak dan dia bisa menerjemahkan menggunakan animasi yang lucu banget dan mudah dimengerti untuk banyak orang. Kita lanjut ke aplikasi ASL. Jadi ASL ini adalah America Sing Language. Di sini menurut gue di antara 5 aplikasi ini, menurut gue aplikasi ini yang paling top Marco top sih menurut gue. Karena di sini kalian tuh bisa di sini ada fitur di mana dictionary, kalian bisa klik di sini tapi kayaknya nggak bisa ngeklik untuk kata yang berbau bahasa yang lain ya, karena nanti kalau misalnya bahasa Indonesia dia akan ngasih opsi bahasa Inggris lainnya gitu, karena kan memang ini diperuntukkan untuk bahasa Inggris. Nah, jadinya nih ada gambarnya seperti itu.
untuk ini nih karena gue abis main games, jadi serunya itu kita bisa dapet diamond dan kayak dapet item-item lainnya gitu. Jadi itu membuat gue makin senang gitu loh untuk belajar. Dan di sini ada juga abjadnya, coba kita start ya. Di sini ada beberapa kata juga, coba kita pilih. Oke. Di sini ada beberapa kata dan di sini ada nanti akan ada muka kita ya. Tapi di sini gue tutup karena gue lagi nggak pakai jilbab. Jadi ya kayak gitu ya intinya. Kalian kalau misalnya mau sekalian belajar gerakannya di sini juga bisa kayak face to face gitu. Nah, lalu di sini untuk studinya ada flashcard ya seperti biasa. Jadi nanti kita pilih-pilih kata gitu. Coba ya. Tapi jadi dia ada eh kayak materi-materinya gitu. Jadi kalau kita materinya nggak kelar, kita belum bisa gunain. Jadi kayak benar-benar membuat kita benar-benar harus belajar banget. Gila ini seru banget sih menurut gue ya. Ini kayak misal hmm, oh, eat cookie. Wis, bener dong. Dan kayak gitu. Intinya ini ada games yang per kata gitu. Yang ini ya kayaknya. Ini per kalimat, yang ini per kalimat. Kalau ini kayaknya per kata deh. Iya, ini per kata coba. Ini good. Ini tea, ini milk. Nah, kayak gitu nih seru banget sih. Nah, ada juga games. Oh, ini pakai kamera sih, tapi gue nggak coba kita contohin ya. Tapi ini gue tutup kameranya ya. Oh, ini sama kayak tadi ya. Coba. Iya, bener sama kayak tadi. Ini gue tutup kameranya karena gue tidak mau. Sebenarnya kalau kita misal ikutin gerakannya terus benar, kayaknya kita baru dianggap benar seperti itu. Berarti flashcard sama kamera sign praktis itu dia pakai gambar ya. Jadi diharapkan misal kalau wanita berhijab ya pakai hijab aja dulu kalau misalnya kalian ngerasa tidak nyaman begitu. Lalu ini di sini ada gamesnya. Ini ada listennya. Ini materi listennya ini ada banyak banget. Jadi ini benar-benar membuat kita benar-benar kayak belajar. Jadi kayaknya kalau kalian kayak bingung mau belajar atau les bahasa isyarat di mana, ini kayaknya berguna banget ya. Nih, ini misal ini love tuh ini. Dia lebih mirip CB ya. CB kan bentuk love-nya juga kayak gitu ya. Ini love juga. Intinya kayak gitu ya. Terus intinya seperti itu. Jadi kalian bisa keluar masuk. Dan ini apa? Ini settingan. Oke, seperti biasa. Coba kita per kata ya, misal kayak per kalimat gitu ya, nggak per kata. Bisa dong, jadi wah berarti ini ada games listennya juga, kalian bisa belajar per materi, terus kalian bisa ada kuisnya, dan kuisnya tuh ada 4 jenis lagi. Terus dictionary-nya juga lumayan lengkap, tapi memang menggunakan bahasa Inggris ya. Dan sini juga ada alfabet dasar dan materi dasar. Ini kita dapat juga kayak reward kecil-kecilan. Wah, ini seru banget sih. Jadi menurut gue dari 5 aplikasi tersebut, ini yang menurut gue yang paling bagus. Seperti itu. Itu adalah 5 review gue mengenai aplikasi bahasa isyarat. Dan sebenarnya masih banyak lagi aplikasi bahasa isyarat atau website atau sosial media, influencer yang ngebahas tentang bahasa isyarat itu sendiri. Kalian bisa belajar dari platform manapun sesuka kalian. Kalian mau belajar CB, Bisindo, ataupun ASL, itu juga terserah kalian. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan see you!